Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTube Junediono Kebun Berkah. Sahabat Kebun Berkah dimanapun sahabat Kebun Berkah berada. Kali ini kita akan berbicara tentang budidaya sengon. Adapun narasi yang akan kami sampaikan terkait dengan budidaya sengon ini bersumber dari beberapa literatur, di antaranya adalah dari bukunya Lidiana Baskorowati yang terbit di tahun 2014, Budidaya Sengon Unggul untuk Pengembangan Hutan Rakyat, yang diterbitkan oleh IPB Pers Bogor dan disarikan di dalam suatu situs, yaitu www.portalagri.com, serta ada juga sumber dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh Daniar Indah Permata Putri dari Fakultas Ekonomi Universitas 11 Maret dengan judul penelitiannya adalah Analisis Budidaya dan Produksi Kayu Sengon sebagai Bahan Baku Plywood untuk Ekspor. Baik, sahabat kebun berkah yang berbahagia, kita mencoba untuk berbicara terkait dengan budidaya tanaman sengon ini. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, untuk mengetahui terkait dengan budidaya tanaman sengon ini, kita tentunya harus mencari atau mengetahui terkait dengan ciri-ciri fisik maupun yang lain terkait dengan sengon ini. Adapun ciri-ciri fisik pohon sengon adalah memiliki batang berwarna keabu-abuan dan lurus menjulang tinggi. Adapun keliling pohon sengon bisa mencapai 4 meter ya, atau 400 sampai dengan 450 cm, dan diameternya juga bisa besar, lebih dari 1 meter ya, dan tingginya mencapai 20 sampai 25 meter. Adapun daun sengon tersusun majemuk menyirip ganda dengan panjang sekitar 23 sampai 30 cm. Bunganya tersusun dalam malai berukuran panjang 12 mm, berwarna putih kekuningan, sedikit berbulu, dan bentuknya seperti saluran atau loncong. Sahabat kebun berkah, kelamin pada bunga tanaman sengon ini dikenal dengan sebutan biseksual karena terdiri dari bunga jantan dan bunga betina. Sementara buahnya berbentuk polong, pipih dan tipis, tidak bersekat-sekat, serta berukuran panjang 10-13 cm, lebar 2 cm. Setiap polong berisi 15-20 biji berbentuk pipih, lonjong, tidak bersayap, panjangnya 6 mm. Berwarna hijau ketika masih muda dan berubah kuning hingga coklat kehitaman jika sudah tua. Itulah ciri-ciri dari tanaman sengon. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, selanjutnya kita mencoba untuk berbicara terkait dengan bagaimana cara budidaya tanaman sengon ini. Baik, sahabat kebun berkah yang berbahagia, untuk berbicara terkait dengan tanaman sengon ini, kita harus
mengetahui dulu ya terkait dengan syarat tumbuh tanaman sengon ini. Tanaman sengon atau kita sebut di dalam bahasa Latinnya ada yang memiliki nama Falcataria molucana ataupun yang bisa jadi lain karena tergantung spesiesnya ya. Memiliki kecocokan dengan dengan lokasi, dengan ketinggian antara 0 sampai dengan 800 meter di atas permukaan laut, memiliki kelembaban iklim dan panas dengan suhu rata-rata per tahun berkisar antara 26 sampai dengan 30 derajat Celcius. Curah hujan rata-rata tahunan yang cocok untuk tanaman sengon ini adalah berkisar antara 2000 sampai dengan 2700 mm. Dan hebatnya lagi bahwa tanaman sengon ini dapat tumbuh di berbagai jenis tanah, mulai dari yang berdrainase jelek hingga baik, dan mulai dari tanah miskin sampai yang banyak mengandung unsur hara. Namun, sengon akan dapat tumbuh optimal pada tanah vulkanis yang subur seperti tanah lahar, tetapi kurang baik di atas tanah yang miskin mineral. Sementara tekstur tanah yang sesuai untuk tanaman sengon ini adalah lempung dengan derajat keasaman tanah berkisar antara netral sampai dengan asam. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, terkait dengan tanaman sengon ini yang tadi sudah diceritakan terkait dengan syarat tumbuh tanaman sengon. Kita coba terkait tanaman sengon ini untuk bagaimana cara melakukan perkawinan ya. Perkawinan di tanaman sengon ini. Tanaman sengon memiliki periode berbunga sepanjang tahun ya, dan berbuah pada kira-kira bulan Juni sampai November, umumnya pada akhir musim kemarau. Adapun jumlah benihnya atau bijinya dapat mencapai 40.000 sampai dengan 55.000 biji per kilogram atau 30.000 biji per liter. Dan kadangkala di dalam perkawinan bunga ini di tanaman sengon, penyerbukannya dibantu oleh angin dan serangga. Ya, jadi luar biasa sebenarnya ini sahabat kebun berkah terkait dengan musim perbuahan tanaman sengon. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, kita coba berbicara juga dengan tanaman sengon ini ya. Saya mohon maaf tadi saya juga lupa belum memperkenalkan klasifikasi secara taksonomi terkait dengan tanaman sengon ini ya. Tadi kita juga menyebutkan Falcataria molucana. Ini berarti ada jenis sengon yang kalau dilihat dari namanya berasal dari Maluku ya. Tapi juga bisa jadi ada jenis yang lain. Baik, kita coba berbicara terkait dengan taksonomi tanaman sengonnya sendiri. Sengon memiliki kingdom plantae atau kerajaan tanaman tumbuhan, dan subkingdomnya adalah Tracheobionta.
Divisinya adalah Spermatophyta dan subdivisinya adalah Angiospermae. Kelasnya adalah Dicotyledon dan familinya adalah Mimosae, submamili Mimosoidae, dan spesiesnya Albazia falcataria. Ada yang lain ya, tapi yang kita akan bahas ini adalah terkait sengon 2 ini. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, terkait dengan ciri-ciri morfologi lainnya juga tadi sudah kita bicarakan terkait dengan bunga dan terkait dengan bijinya, kayunya. Kita coba yang selanjutnya adalah akar. Akar berkembang melebar dengan susunan akar agak dangkal dan dapat membantu menyuburkan tanah, ya, karena ada bintik nitrogennya, jadi bisa menyuburkan tanah. Akar tunggang cukup luas menembus ke dalam tanah. Akar rabutnya tidak terlalu besar, tidak rimbun, dan tidak menonjol ke permukaan tanah. Ini ya, ada salah satu ciri morfologi lagi. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, terkait dengan syarat tumbuhnya, kita juga sudah tadi membahasnya. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, kita coba membahas terkait dengan teknis budidaya tanaman sengon ini. Untuk budidaya tanaman sengon, langkah yang pertama tentunya adalah mencari kesesuaian lahan. Ya, kita tadi sudah mengerti di pembahasan sebelumnya bahwa tanaman sengon memiliki kecenderungan yang dapat tumbuh dengan optimal, dapat tumbuh dengan baik adalah pada tanah vulkanis ya. Tanah vulkanis yang tentunya yang kaya dengan unsur-unsur mineral, unsur-unsur hara, dan memiliki derajat keasaman yang netral sampai dengan asam dan memiliki lokusnya ketinggiannya antara 0 sampai dengan 800 meter di atas permukaan laut dengan suhu 26 sampai 30 derajat Celcius dan curah hujan antara 2000 sampai dengan 2700 mm per tahun. Inilah adalah lokasi-lokasi yang kita pilih untuk budidaya tanaman sengon ini. Yang selanjutnya atau yang kedua setelah kita menemukan lokasi yang cocok, lokasi yang optimal untuk budidaya tanaman sengon, langkah yang kedua adalah persiapan lahan. Untuk persiapan lahan, seperti dengan budidaya-budidaya yang lain, kita juga harus membersihkan lahan-lahan yang akan kita tanami dengan sengon tadi dari gulma, rumput, dan sebagainya. Jadi tanaman-tanaman yang akan mengganggu budidaya tanaman sengon dihilangkan. Terus setelah kita membersihkan lokasi dari tanaman-tanaman gulma atau tanaman-tanaman yang mengganggu, yang kedua adalah membuat lubang tanam. Lubang tanam ini disesuaikan dengan polybag atau pola tanam yang akan digunakan oleh sahabat kebun berkah semua. Biasanya kalau dengan menggunakan polybag yang besar 25 cm, tentunya lubangnya juga harus besar. Bisa 40 kali 40 kali 40 cm atau bisa juga lebih besar dari itu, 50 kali 50 kali 50 cm. Jadi kedalaman lubang, besarnya lubang tergantung dari polybag maupun dari pola tanam yang akan digunakan sahabat kebun berkah semua. Setelah kita membuat lubang tanam, maka langkah yang selanjutnya adalah
memberi kompos atau menabur kompos pada lubang tanah yang telah kita buat, kompos ataupun pupuk kandang ya. Dan seberapa dosisnya juga tergantung dengan besarnya lubang yang sahabat kebun berkah buat. Setelah kita menaburkan kompos atau pupuk kandang ke dalam lubang tadi, kita biarkan antara seminggu ya. Antara seminggu, lubang tanam tadi yang telah terisi kompos. Itulah sahabat kebun berkah, langkah yang kedua, yaitu persiapan lahan. Langkah yang selanjutnya tentunya adalah mencari bibit atau pembibitan sengon. Untuk mendapatkan benih atau biji yang unggul, perlu diperhatikan sumber benih yang akan digunakan. Usahakan benih berasal dari pohon plas atau pohon unggul, yaitu pohon yang memiliki fenotip yang lebih baik dari pertumbuhannya, bentuk batangnya, kualitas kayunya, atau karakteristik yang lain yang diharapkan. Sengon paling banyak dibudidayakan atau dikembangbiakan dengan biji. Keuntungan perbanjakan dengan biji adalah mendapat bibit yang jumlahnya banyak dan dalam waktu yang singkat. Biji sengon memiliki daya kecambah yang sangat cepat, di mana hanya membutuhkan waktu 7 hari untuk mencapai 100% kecambah. Namun sebelum melakukan perkecambahan, pastikan biji sengon dalam kondisi sehat. Adapun ciri biji sengon yang sehat adalah kulit biji bersih, berwarna coklat kehitaman, ukuran biji maksimum. Jika direndam di dalam air, biji tenggelam dan memiliki bentuk biji yang utuh. Ya, ini adalah ciri-ciri sahabat kebun berkah untuk bisa mendeteksi biji sengon yang baik. Adapun teknik pengecambahan benih diawali dengan media tabur dengan komposisi tanah dan pasir 1:1, diayak hingga halus, sterilkan dari jamur dengan dipanggang di atas seng dengan tungku pemanas. Sebelum ditabur, rendam biji ke dalam air panas dengan suhu kurang lebih 80 derajat Celcius, biarkan sampai dingin selama 24 jam, dan tiriskan. Sediakan bak kecambah, isi dengan metan tadi, media tabur tadi yang komposisinya pasir dan tanah 1:1, yang telah ditiriskan, sirami dengan air, distilasi, barulah ditaburi benih. Bak kecambah yang sudah ditaburi benih kemudian ditaburi lagi oleh pasir-pasir tipis sampai semua benih tertutup. Lalu semprot dengan sprayer halus yang berisi air dan tutup dengan plastik agar kelembaban terjaga. Kurun waktu 1-2 minggu setelah penebaran tadi, kotiledon kecambah akan muncul, menandakan kecambah telah siap dipindahkan ke media polybag di bedeng semai. Itulah sahabat kebun berkah, bagaimana cara penyiapan bibit. Langkah ketiga dari budidaya tanaman sengon. Adapun bibit yang sudah siap ditanam kurang lebih ukurannya dengan tinggi sekitar 30 cm, maka bibit sudah siap ditanam sebenarnya. Tapi kadangkala kita, sahabat kebun berkah, petani ya, apabila menggunakan bibit yang terlalu pendek 30 cm tadi, dirasakan banyak gangguan, maka seyogianya kita tingkatkan lagi tingginya mencapai 75 sampai 1 meter ya, baru kita tanam di lapangan. Dan di dalam
memilih bibit yang sudah siap tanam tadi, maka selain tingginya tadi antara 75 sampai 1 meter ya, juga harus dilihat kekompakan media. Medianya yang kita tadi dengan menggunakan polybag, lihat akarnya dan usahakan akar belum menembus ke dalam tanah di media semainya. Karena apabila sudah menembus, tentunya akan apabila dipindah, tanaman tersebut akan mengalami stres. Dan kondisi stres ini mempengaruhi daya tumbuh di lokasi tanam kita. Baik sahabat kebun berkah, itulah langkah ketiga dari budidaya tanaman sengon, yaitu persiapan bibitnya. Langkah yang selanjutnya adalah penanaman. Penanaman sengon yang sudah kita siapkan tadi atau bibit sengon yang sudah kita siapkan tadi, dan kita juga sudah menyiapkan lubang tanam di lokasi atau lahan yang akan digunakan sebagai budidaya tanaman sengon ini. Maka ketika melakukan penanaman tadi, kita juga disesuaikan dengan pola tanamnya. Ya, pola tanamnya kadangkala di masyarakat pedesaan pola tanam karena namanya juga petani desa akan berusaha menanam bukan hanya sengon saja, tetapi juga didampingi dengan tanaman-tanaman yang lain. Maka tentunya pola tanam atau jarak tanam yang akan digunakan lebih lebar dibanding dengan budidaya sengon yang monokultur. Ya. Dan apabila sahabat keburka melihat di suatu desa, seringkali petani-petani lebih suka menanam sengon ini dengan pola agroforestry. Ya. Yaitu suatu pola penanaman lahan atau pemanfaatan lahan dengan menggabungkan tanaman-tanaman kehutanan, tanaman-tanaman kayu dengan tanaman-tanaman semusim, tanaman-tanaman pertanian. Baik sahabat kebun berkah, apabila kita sudah memasukkan bibit sengon ke dalam lubang tadi yang sudah disiapkan kompos, pupuk kandang ya, jangan lupa polybagnya diambil ya, jangan dimasukkan ke dalam lubang tadi. Setelah tanaman sengon sudah dimasukkan ke lubang dan sudah dipisahkan juga dari polybagnya, maka tutup lubang tadi dengan tanah yang bekas galian pembuat lubang ya. Kita rapikan lubang tadi, tanaman tadi. Dan apabila sahabat kebun berkah merasa bahwa tanaman sengon itu harus dipasang ajir karena pertimbangan mungkin ada angin ya, sehingga kalau ada ajir maka tanaman sengon tadi bisa diikat dengan ajir, maka silakan kita pasang ajir. Dan sahabat kebun berkah yang berbahagia terkait dengan pupuk kandang maupun kompos tadi, ada dosis yang bisa kita terapkan yaitu 1 kilogram per pohon ya. Dan kadang pula kita juga bisa mengasih pupuk pabrik yaitu pupuk NPK dengan dosis 100 gram per pohon ya. Ini dosis yang disampaikan di dalam bukunya oleh Liliana Baskorowati. Baik sahabat kebun berkah, setelah penanaman sudah dilakukan, tentunya kita juga harus melakukan pemeliharaan ya, pemeliharaan. Kegiatan pemeliharaan tanaman sengon bisa berupa pemupukan maupun penyulaman, bisa juga penjarangan ya. Dan bisa juga dilakukan dengan pruning ya.
Jadi ada 4 hal yang dilakukan di dalam pemeliharaan, yaitu pemupukan, penyulaman, sekaligus pruning maupun penjarangan. Baik, sahabat kebun berkah yang berbahagia, pemupukan dilakukan pada areal tanam yang terutama pada areal tanam yang kurang unsur hara ya. Pada saat tanaman sengon berusia 4 bulan, dimulai pemupukan. Pupuk yang digunakan bisa berupa pupuk urea, ZA, TSP, dan KCL. Berturut-turut dengan dosis 40, 80, 120, dan 160 kg per hektar. Pemupukan dilakukan di sekeliling tanaman dengan radius kurang lebih 15 cm dari batang. Buat cekungan untuk tempat pupuk, kemudian tutup kembali. Pemupukan atau kegiatan pemupukan ini bisa kita ulangi pada awal tahun kedua dengan menggunakan takaran yang sama. Selain pupuk kimia, pupuk organik berupa kompos yang sudah terdekomposisi sangat dianjurkan, terutama untuk memperkokoh tumbuh. Sahabat kebun berkah, itulah pemeliharaan dari segi pemupukan. Terus yang kedua adalah penyulaman. Penyulaman dilakukan untuk mengganti tanaman yang mati atau tidak tumbuh normal setelah ditanam. Tepatnya pada saat tanaman sudah berumur 1-2 bulan setelah tanam, terus pada tahun kedua penanaman, apabila persen tumbuh kurang baik ya, maka bisa disulam. Pada tahun pertama dan kedua, peliharaan yang berupa penyiangan ya, atau juga pendangiran, juga sebaiknya dilakukan dengan periode 3 bulan sekali. Pada tahun ketiga, lakukan penyiangan jalur, pembebasan, dan pendangiran di sekitar tanaman pokok dengan jari-jari setengah sentimeter. Dan pada tahun keempat, lakukan penyiangan jalur, pembebasan, dan pemangkasan. Ini pemangkasan ini adalah pruning dan pembebasan ini adalah penjarangan. Dan apabila ada gulma, rumput yang memang mengganggu tanaman sengon, maka secara manual kurang lebih dari sekeliling tanaman 1 meter, kita bisa siangi ya, kita bisa buang rumput-rumput tadi atau gulma-gulma tadi. Atau juga bisa menggunakan herbisida seperti Carlon 480 EC, Tordon 101, Indamin 720 HC, dan Straton 200 EC. Ya, silakan sahabat kebun berkah bisa menggunakan baik secara mekanik atau secara obat kimia. Pemeliharaan yang selanjutnya adalah penjarangan. Kegiatan penjarangan dilakukan untuk memberikan ruang tumbuh pada tegakan. Pada umumnya, penjarangan dilakukan setelah tanaman berumur 3-5 tahun ya. Penjarangan dilakukan pada pohon-pohon yang tumbuhnya jelek, terserang hama penyakit, bentuk batangnya nggak menarik, bengkok, maupun ada hal-hal yang lain ya, maka dilakukan penjarangan. Selain itu, penjarangan ini juga bertujuan untuk awal pemanenan ya, karena memang walaupun tadi tujuannya untuk membuang yang jelek-jelek, tapi kadangkala penjarangan ini juga bisa dimanfaatkan sebagai awal pemanenan. Terus yang selanjutnya yang masih tergolong pemeliharaan adalah pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit untuk tanaman sengon ini antara lain ya, khusus hama ada hama boktor, kupu-kupu kuning, ulat kantong. Pengendaliannya dapat dilakukan secara fisik seperti penangkapan dengan alat bantu, pemusnahan kelompok telur, dan secara silvikultur seperti evaluasi kesusahan lahan, penanaman pohon resisten,
pengaturan jarak tanam, dan apabila ingin secara kimia, menggunakan insektisida maupun pestisida. Sementara beberapa penyakit yang menyerang tanaman sengon adalah karat tumor, jamur upas, dan akar merah. Penggandailannya bisa dengan cara mekanik, yaitu memotong bagian tanaman yang terserang, kemudian menimbunnya di dalam tanah. Hingga bisa juga secara kimiawi menggunakan fungisida, ganoside, atau kaliksin CP. Baik, sahabat kebun berkah, itulah tadi bagaimana cara kita melakukan budidaya tanaman sengon. Dan dengan harapan setelah kita melakukan pemeliharaan, penanaman, dan sebagainya tadi, langkah-langkah di dalam budidaya, kita berharap sekali bahwa tanaman sengon yang kita tanam bisa menghasilkan kayu yang sesuai dengan keinginan kita. Pada usia 5 tahun, biasanya tanaman sengon sudah bisa kita tebang dan sudah bisa kita manfaatkan untuk kayu-kayu perkakas maupun digunakan untuk hal yang lain sesuai dengan kepentingan sahabat kebun berkah. Oke? Dan insya Allah nanti pada episode yang selanjutnya kita mencoba akan berbicara terkait dengan analisa kebutuhan biaya untuk budidaya tanaman sengon. Dan jangan lupa ya, sahabat kebun berkah, untuk stay tune, untuk subscribe, share, menonton, berkomentar terkait dengan channel Junediono Kebun Berkah maupun materinya yang disampaikan. Saran dan kritik sahabat kebun berkah semua diharapkan untuk lebih bisa memperbaiki channel Junediono Kebun Berkah sebagai channel resmi kebun berkah, di mana channel Junediono Kebun Berkah akan menginformasikan terkait dengan pertanian, perkebunan, kehutanan, wisata, terutama wisata alam, sukarobot, kegiatan dan produk-produk pertanian, tentunya dari petani-petani yang sudah bergabung dalam kebun berkah. Terima kasih, dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat.